petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang baik, dalam suasana yang sehat dan menyenangkan. Kali ini saya akan memperlihatkan ke saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, tentang cara sederhana membuat teh daun kelor dan cara sederhana membuat tepung daun kelor. Nah, ini menariknya karena hari ini sangat banyak orang yang tidak mengetahui tentang manfaat yang terkandung di dalam daun kelor itu sendiri dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika mengkonsumsi daun kelor. Jadi daun kelor ini bisa kita petik secara alami dan dimasak sebagai sayur, itu juga bisa. Tetapi kendalanya ketika kita jauh, misalnya jauh dari kampung atau kebetulan di pasar tidak ada yang segar, maka solusinya adalah dikeringkan. Atau kita mau kirim sebagai oleh-oleh, souvenir, ya tentu tidak bisa ketika daun kelor segar yang kita kirim. Tentu solusinya adalah kita keringkan menjadi bagian-bagian yang kering seperti teh, dan konsumsinya juga pun seperti teh. Nah, cara yang lain ini bisa kita lakukan dengan cara menepung daun kelor. Nah, ini menjadi kendala karena menepung itu tentu butuh mesin-mesin yang tidak murah, pasti membutuhkan mesin-mesin yang mahal, yang skala industri sehingga bisa menghasilkan tepung. Tetapi dengan teknologi yang sederhana, teknologi yang tepat guna, yang bisa kita pakai dari alat-alat rumah tangga yang sederhana, kita bisa menghasilkan tepung dan kelor yang baik. Nah, sebentar akan saya praktekkan cara-cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, membuat teh daun kelor dan membuat tepung daun kelor. Khusus tepung daun kelor ini itu bermanfaat macam-macam. Salah satunya ketika keprihatinan kita melihat anak-anak kita yang biasa sangat malas mengkonsumsi sayur mayur atau hijau-hijauan. Nah, ini bisa kita akali. Tepung daun kelor itu tadi bisa kita campurkan dengan kue kesukaannya. Katakanlah anak kita suka makan agar-agar, maka adonan agar-agar itu kita campur dengan 1 sendok atau setengah sendok tepung daun kelor ke dalam adonan agar-agar itu sendiri, sehingga anak-anak kita nanti ketika mengkonsumsi kue kesukaannya seperti agar-agar tadi, dia bisa secara tidak langsung juga mengkonsumsi vitamin-vitamin dan manfaat yang baik yang ada dalam daun kelor itu. Mengkonsumsi daun kelor ini adalah pertama, dia bisa menutrisi tubuh kita. Kenapa? Karena teh daun kelor ini juga mengandung banyak sekali polifenol. Selain mengandung kalium yang banyak dan protein yang banyak, dia juga banyak mengandung polifenol. Polifenol ini sendiri fungsinya adalah mendetoksifikasi tubuh kita sehingga sistem kekebalan tubuh kita itu bisa meningkat secara drastis. Yang terkandung dalam daun kelor itu sendiri itu sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah dia banyak sekali mengandung protein. Kalau saya tidak salah itu sekitar 27,6% daun kelor itu mengandung protein. Selain itu dia juga banyak mengandung lemak sekitar 4,65%.
juga mengandung karbohidrat sekitar 51,66%. Nah, selain itu ini yang paling tinggi, dia banyak mengandung kalium sekitar 350 hingga 550 miligram. Seterusnya dia ada mengandung potasium sekitar 259 miligram, dan berturut-turut dia memiliki kandungan beta-karoten, kemudian vitamin B1, B2, B3 hingga vitamin C. Vitamin C-nya ini juga sangat tinggi. Dia sekitar 220 miligram. Nah, selain itu di dalam kandungan daun kelor itu sendiri banyak mengandung asam amino. Kalau saya rinci itu sangat panjang. Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa membuka referensi lain di YouTube misalnya, atau di internet. Itu banyak sekali kandungan yang baik untuk tubuh yang terkandung di dalam daun kelor itu sendiri. Nah, sebagai faktanya ada 6 mahasiswa ITB, Institut Pertanian Bogor, bersama satu dosen luar biasa yang meneliti fakta gizi yang terkandung dalam daun kelor. Nah, setelah meneliti, mereka menemukan fakta-fakta ini. Kemudian ada gerakan memasyarakatkan daun kelor sebagai gerakan mendukung kebutuhan gizi dan sebagai herbal obat untuk tubuh kita yang senantiasa semakin hari semakin menurun produktivitas dan juga kemampuan imunisme. Dari hasil penelitian itu kemudian melahirkan julukan yang baik buat daun kelor, seperti mereka itu menjuluki daun kelor sebagai mother best friend, dan juga biasa dijuluki sebagai miracle of life. Itu yang bisa saya sampaikan tentang manfaat-manfaat daun kelor. Saya ingin langsung kepada topik konten hari ini. Saya ingin membagi kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama petani-petani di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, agar kita bisa berproduksi lebih baik, nilai produksi kita itu lebih bernilai. Maka sebaiknya petani itu sendiri mempraktikkan apa yang disebut petik, olah, jual. Jadi jangan hanya dipetik lalu kemudian dijual. Supaya ada nilai tambah kita punya produk-produk pertanian, maka sebaiknya itu kita olah. Salah satu cara mengelola tentu tidak butuh mesin-mesin yang modern, cukup kita memiliki mesin-mesin sederhana yang tepat guna. Baik sahabat-sahabat sekalian di seluruh Nusantara, saya langsung saja tentang cara-cara sederhana kita membuat teh daun kelor dan juga membuat tepung daun kelor. Nah, seperti ini. Ini blender sederhana yang biasa kita pakai menggiling kopi, bisa menggiling biji-bijian seperti merica dan seterusnya, itu bisa. Ini kita pakai nanti. Ini harganya kalau saya tidak salah ingat itu 150.000. Nah, lalu alatnya apa saja? Cuma ini tadi ini alatnya. Nah, kalau teh daun kelornya ini. Jadi daun kelor itu kita petik, lalu kita cuci karena kemungkinan ada kotoran seperti dulu di atasnya itu bisa saja ada. Jadi kita siram dengan air yang mengalir, lalu kita petik, kemudian kita hambar di sini di baki. Jadi kalau membuat teh daun kelor itu kita tidak jemur, karena ketika kita jemur di sinar matahari maka akan ada zat-zat daun kelor ini yang akan terurai. Jadi sebaiknya setelah dipetik kita jemur seperti ini, kering angin-anginkan di baki, bisa seperti ini, batu plastik maupun besi bisa, itu bisa kita lakukan. Nah, ini sudah bisa langsung kita seduh. Nah, kita ambil seperti ini secukupnya, kalau 1 gelas ya mungkin
kalau di sendok ini 2 sendok kali. Kalau kita sendok untuk teh, ini bisa kita seduh dengan air yang mendidih, tunggu beberapa detik lalu kita aduk, itu sudah bisa langsung kita konsumsi sebagai teh daun kelor murni. Nah, tetapi kalau mau mendapatkan manfaat plus, tentu kita bisa mencampur dengan madu seperti ini. Ini madu yang kebetulan diproduksi oleh balai kami yang ada di Pindrang, Yayasan Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Ini harganya 35 ribu. Madu asli, saya jamin madu asli. Ini bisa kita campur dengan teh daun kelor, maka akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik untuk tubuh kita. Karena ada daun kelor dengan segala manfaatnya yang telah saya sampaikan tadi, dan manfaat madu bisa secara kombinasi menutrisi tubuh kita. Jadi seperti itu kalau membuat teh daun kelor. Dengan memanfaatkan kulit jeruk. Nah, kulit jeruk ini kalau kita mau makan jeruk, sebaiknya jangan dibuang kulit jeruknya, karena menurut penelitian kandungan vitamin C itu lebih banyak di kulit. Jadi kalau daging yang manis itu lebih banyak kandungan vitamin C-nya di jeruk. Jadi sebaiknya sebelum mengupas jeruk kita cuci dengan bersih. Kemudian kita tiriskan seperti ini, seperti daun kelor tadi. Nah, dia kering angin-angin, jadi jangan dijemur. Nah, ini kita bisa ambil seperti ini, 3 sobekan, lalu kita campur dengan teh daun kelor tadi plus madu, maka pasti kita akan mendapatkan kombinasi yang sangat baik untuk tubuh kita. Kita langsung saja tentang cara membuat tepung daun kelor secara sederhana dengan teknologi tepat guna. Nah, ini ada blender tadi yang saya sudah sebutkan. Ini harganya sekitar 150. Nah, ini tinggal kita colok ke listrik, lalu kita masukkan daun kelor yang sudah kering. Kita tekan supaya dia muat banyak. Kemudian kita tutup, lalu kita pegang dengan 2 tangan, karena cara kerja blender ini seperti itu, kita tekan ke bawah. Nah, kita butuh timing yang tepat, jadi blendernya ini hanya butuh waktu setengah menit atau 30 detik. Nah, kita start sekarang di menit 9. Seperti ini. Jadi kita goyang-goyang agar di bagian atas itu turun ke bawah dan yang di atas itu naik ke atas. Seperti ini. Kita tunggu sampai setengah menit atau sekitar 30 detik, baru kita lepaskan tutupnya, karena tepungnya juga sudah jadi. Jadi kita hanya butuh waktu sekitar setengah menit atau 30 detik, lalu teh daun kelor ini sudah jadi. Jadi saya lihat jamnya yang saya lihat. Dikit lagi 5 detik. Oke, sudah jadi. Nah, supaya aman, kita cabut dulu colongannya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, sebetulnya kalau kita sudah punya wadah, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah di blender sebagai tepung daun kelor. Nah, ini kita tuang ke sini. Nah, ini jadi. Jadi caranya sangat gampang.
Ini halus sekali, ini kehalusannya sangat halus. Dengan alat sederhana, dengan waktu 30 detik, setengah menit saja kita bisa mendapatkan tepung daun kelor yang sangat bermanfaat. Saya kira cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, termasuk petani-petani kita yang selama ini selalu menjual hasil pertaniannya, tidak pernah mau berpikir untuk mengolahnya lebih lanjut. Jadi kalau mau menjadi petani yang baik, petani yang mandiri, mestinya petik, olah, lalu dijual. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Salam mandiri, salam sehat. Ketika pangan sehat, maka negara akan kuat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.